Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ida Marisa SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 4 Tapanrejo Muncar, Banyuwangi. Sekaligus mahasiswa PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di UIN Khas Jember. Hari ini 22 Januari 2025 akan melaksanakan praktek di kelas 5 SD di SDN 4 Tapanrejo dengan tema ketika kehidupan berhenti, beriman kepada hari akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing sekaligus Bapak Ibu dosen pengampu modul dan loka karya serta teman-teman mahasiswa yang telah membantu saya dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Disiapkan dulu. Siap berdiri. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi. Duduk kembali. Persiapan. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadir. Okta, Hadir. Leo, Hadir. Vito, Hadir. Melody, Hadir. Ulfa, Hadir. Nadia, Hadir. Ivan, Hadir. jiwa nasionalisme kita dan menambah semangat belajar kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo kita berdiri semuanya. Semangat ya. Kita hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak, kemarin kita sudah menyelesaikan bab 6 tentang kebersamaan. Sekarang kita belajar di bab 7 tentang ketika kehidupan telah berakhir. Di mana itu beriman kepada hari akhir. Kita belajar tentang ini. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini, anak-anak bisa memahami pengertian iman kepada hari akhir, meyakini adanya hari akhir, dan mampu membedakan kiamat sugro, kiamat kubro. Nah,
itu anak-anak bisa mengambil hikmah dari mengimani, dari iman kepada hari akhir. Ya. Kalau kita bicara tentang kehidupan tanah berhenti, maka yang kita pikirkan adalah kiamat. Kiamat adalah di mana semua makhluk hidup, termasuk manusia, akan dibinasakan. Dan sebagai umat Islam, ini kita wajib mempercayai, meyakini bahwa hari akhir itu ada. Dan hukumnya mengimani hari akhir itu adalah wajib. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Itu ya, kita wajib mengimani. Iman adalah yakin, dan keyakinan ini berada di dalam hati. Iman itu berada di dalam hati, diucapkan oleh lisan dan dilakukan secara perbuatan. Itu namanya iman. Sedangkan iman kepada hari akhir itu bagaimana? Percaya dan yakin bahwa pada suatu hari nanti akan datangnya hari kiamat. Itu harus diyakini di dalam hati. Setelah itu nanti kita bisa mengerti apa ya, kenapa, harus bagaimana kalau dunia ini berakhir. Sebelumnya saya harus apa? Itu yang kita lakukan. Itu kita harus belajar. Pertama kita harus tahu apa itu kiamat. Terus kita harus meyakini kalau itu termasuk rukun iman. Tadi rukun iman yang berapa? 5. Kalau dari pengertian tadi mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya apa tidak? Sudah paham? Iman tadi apa? Betul, percaya. Percaya atau yakin, di mana letaknya? Di dalam hati. Terus, ya. Nih. Mungkin ada yang bertanya? Karena sifatnya hari akhir itu kan tidak terlihat. Kapan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kapan ya berakhirnya itu? Kapan ya hari kiamat itu? Nih yang menjadi pertanyaan. Banyak orang yang ingin tahu kapan, sehingga mereka menunda melakukan kebaikan. Seharusnya kalau kita yakin bahwa memang nanti akan datang hari kiamat, kita tidak perlu menunda melakukan kebaikan. Karena nanti kalau sudah kiamat, kita mau melakukan kebaikan apapun sudah tidak bisa. Karena itu, sebelum datangnya hari kiamat, kita harus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang sekiranya itu kebaikan menghasilkan suatu pahala. Ya, Kenapa manusia diibaratkan marah? iya. Tadi yang seperti Bunda jelaskan tadi ya, orang itu juga bingung, ingin menyelamatkan diri ketika keluar dari rumahnya. Mereka juga ingin mendapatkan tempat yang lebih bagus, lebih aman. Tapi mereka kebingungan, di mana letak keamanan itu? Di mana jalan yang terang menuju ke tempat yang lebih bagus itu? Mereka hanya tahunya, oh itu loh, ada cahaya penerang. Ya, mereka berkumpul, putar-putar, nggak tahu itu siapa, sampai mereka bertubuhkan sehingga jatuh, kehilangan saya dan sebagainya. Ya toh? Itu yang terjadi. Nanti hal yang sama juga terjadi kepada manusia.
gunung nanti juga hancur, bumi dihancurkan, planet-planet bertabrakan, sehingga manusia itu dalam keadaan yang sangat bingung. Saya mau menyelamatkan diri kemana? Saya minta tolong pada siapa? Itu sudah itu makanya diibaratkan seperti maron atau anai-an. Pada saat itu sangat terjadi kekacauan, nggak bisa dimengerti bagaimana caranya menyelamatkan diri. Hingga sebelum terjadinya hari itu kita harus melakukan kebaikan, hanya kebaikan, amal ibadah yang baik, yang soleh dan solehah itu yang nanti akan menyelamatkan. Nah, ada hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Hari kiamat dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kerusakannya hanya kecil saja, tidak sehebat kiamat sugro, hanya kecil. Contohnya seperti tsunami, apalagi ya tabrakan, apalagi yang keras, gempa bumi, apalagi tanah longsor, ada banjir, banjir, apalagi pernah melihat kerusakan apa lagi? Ada apa? Ini yang paling sering kita dengar. Kalau pagi, kadang ada siang, kita mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat itu sering kita dengar kan? Nah, waktu itu karena apa? Kematian seseorang. Kematian. Ini yang paling dekat itu. Kematian, banjir, tsunami, semuanya ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Tapi dinamakan kiamat sugro. Ada kiamat kubro, ya, kubro atau kiamat besar, yang mana tanda-tandanya alam semesta tanpa terkecuali ini nanti akan dihancur dengan tanda ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka seketika itulah dunia dan alam semesta akan hancur berantakan. Tidak ada yang tersisa. Semua makhluk yang punya nyawa akan binasa. Tapi sebelum terjadi hari hanya ini, kemurahan Allah itu sangat luar biasa. Diberi tanda-tanda lagi. Seperti kejahatan yang sangat luar biasa terjadi. Kejahatan di mana-mana, maksiat merajalela. Orang beriman semakin sedikit. Itu hari-hari terakhir. Nanti ada lagi Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini makhluk
merusak apa? Merusak keimanan dengan berbagai hal, dengan berbagai bentuk. Terus ada yang namanya Dajjal. Dajjal ini juga makhluknya Allah. Di dalam beberapa cerita di buku-buku, Dajjal itu ya sama sebenarnya manusia, tapi dia mempunyai kelebihan. Tapi kelebihannya ini dalam melakukan kejahatan. Buatkan kelompok ya. Coba sekarang Nando di kelompok tengah, Sabina di sebelah sini ya, coba sini, ayo. Ini Adi ikut di kelompok yang sebelah sana, Adi. Ya, sana. Sama Safa, di kelompok yang C. Kelompok C. Ya, Jawa. Sana. Satunya Safa, Bandel. Ini pertanyaannya dan tugasnya kalian diskusikan tentang hari kiamat. Diskusikan kiamat itu dibagi menjadi berapa, ditulis dan berikan tanda-tandanya. Silakan didiskusikan bersama. Ini sambil nonton videonya ya. Ya, silakan dikerjakan yang sebelah sini sambil mendengarkan rekaman tentang hari kiamat. Ya, tulis diskusi ya, jangan hanya satu orang, tapi semuanya mengerjakan, diskusikan. Diskusi apa saja, diberi masukan semuanya.
Dari dua ini, kiamat kubro, kiamat dengan ciri-ciri satu. Ayo, coba tanda-tandanya. Coba, ayo siapa yang bisa? Angkat. Ayo, tadi kan sudah. Tanda-tandanya kiamat kubro. Matahari terbit di sebelah barat. Betul. Keluarnya hewan sangkakala bertiup. Nah, betul. Sangkakala bertiup, keluarnya Dajjal. Ya, turunnya Nabi Isa. Ya, turunnya Nabi Isa itu tidak meninggal ya kan? Nabi Isa itu masih hidup, tapi Allah mengangkat Nabi Isa di perang. Nanti sebelum kiamat kubro terjadi, Nabi Isa ini diturunkan kembali oleh Allah untuk meluruskan akidah umat manusia yang sudah melenceng dari kebenaran. Ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Kalau kita percaya dengan hari kiamat, kita juga harus mempercayai beberapa alam yang berhubungan dengan hari kiamat. Alam yang berhubungan dengan hari kiamat. Di dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat, seperti alam barzakh, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab, yaumul mizan, surga dan neraka. Ini berkaitan. Apakah yang dinamakan tentang alam barzakh ini ya? Alam barzakh menurut bahasanya artinya pembatas. Sedangkan menurut istilah, alam barzakh adalah batas pemisah antara dua kehidupan. Dimaksud ini kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Barzakh itu kubur. Ya, jadi kalau orang meninggal, habis itu dikubur. Kenapa Pak dibilang pemisah, pembatas? Iya. Kematian itu ya. Kematian itu ya, ada pembatas antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhiratnya, dinamakan alam barzakh atau pembatas. Itu yang membatasi antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ada lagi yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah. Terus ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Setelah mengalami kematian, terus hari kiamat, dibangkitkan kembali di yaumul ba'ats, terus dikumpulkan kembali di yaumul mahsyar. Berkumpul semua makhluk. Kuis. Kuisnya ini ya, asesmen riset. Secara riset ini bisa dipilih. Kamu bisa memilih satu kotak. Di dalam setiap kotak itu ada soal. Kamu jawab.
Ayo kita coba. Kita harus yakin dan aman pada hari akhir walaupun masih rahasia Allah karena tanda-tanda yang Allah katakan dalam Al-Quran telah nyata. Terima kasih. Itu, terima kasih. Itu berarti kalian sudah bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengidentifikasi tanda-tanda hari kiamat. Karena itu untuk kedepannya mari kita melakukan hal-hal yang positif di setiap perkataan kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Jangan ada hal-hal yang negatif. Berusaha menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan nakal. Ya, berikan orang tuamu hadiah menjadi anak yang soleh dan soleh. Biar kehidupan kita nanti kedepannya menjadi lebih baik, lebih bagus lagi dalam meniti karir, berteman, dan berkeluarga nanti akan menjadi lebih baik ya. Untuk selanjutnya yang pastinya kalau kita sudah melakukan amal perbuatan yang baik, insya Allah semua sudah dicatat oleh malaikat sehingga nanti ketika kita berada di yaumul hisab, yaumul mizan, mendapat hal yang paling indah, mendapat balasan bahwa surga itu bisa kita milih